Halo traders, bagi Anda yang sedang mencari broker yang legal dan resmi di Indonesia, Anda bisa menggunakan broker Monex yang diregulasi oleh Bapepti. Monex adalah broker pertama di Indonesia yang dipercaya menyelenggarakan trading forex dengan micro lot atau 0,01 lot, spread dan komisi yang rendah, serta mudahnya mengajukan free swap, ditambah dengan cepatnya eksekusi trading no requote, membuat Monex menjadi leader di industri forex Indonesia. Modal minimal hanya Rp500.000 saja. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi, silakan mendaftar sekarang juga. Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua di postingan channel YouTube saya. Pertanyaan-pertanyaannya cukup variatif ya teman-teman semua, mulai dari pertanyaan tentang teknik trading, pertanyaan tentang broker, sampai hingga pertanyaan tentang step by step SOP bagaimana saya melakukan trading sehari-hari. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bertanya. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya, silakan Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi Forex dan Gold, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Dan kepada para subscriber, saya mengucapkan terima kasih atas semua supportnya ya. Dan nanti jangan lupa di like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Kita mulai saja dengan pertanyaan yang pertama ya teman-teman semua, yaitu dari akun Dennis Leonard. Pak Setio, apakah ada pengalaman dalam menggunakan atau membuat expert advisor di MetaTrader? Apakah aman atau jauh lebih baik trading manual saja? Saya tidak pernah, atau lebih tepatnya belum pernah menggunakan expert advisor atau robot trading di MetaTrader maupun di platform-platform trading yang lainnya. Sudah sejak lama sih saya kepingin untuk menggunakan expert advisor atau robot di MetaTrader ya teman-teman semua. Akan tetapi entah gimana sampai sekarang tuh belum kesampaian. Apalagi membuatnya ya teman-teman, saya nggak paham bahasa coding atau bahasa pemrograman di MQL5 atau MQL4 ya teman-teman semua, saya nggak paham, jadi saya nggak bisa membuat expert advisor. Apakah aman menggunakan robot trading? Tentu saja aman ya teman-teman semua, selama robot tradingnya itu juga diprogram dengan aman ya. Tradingnya itu pakai stop loss, risk per trade-nya itu juga maksimal itu 2% ya, antara 1-2%. Risk reward ratio-nya itu juga sehat ya teman-teman semua. Selama kriteria-kriteria money management-nya itu diset dengan aman, of course, tentu saja trading menggunakan robot itu aman-aman saja. Akan tetapi kalau Anda menggunakan robot yang menggunakan sistem martingale dan tidak mau pakai stop loss, tentu saja itu sangat berbahaya sekali. Jadi sebelum Anda menggunakan sebuah robot, pastikan Anda paham betul dua hal ini ya teman-teman semua. Pertama adalah Anda harus paham betul logika teknikal yang digunakan oleh robot tersebut. Yang kedua adalah Anda harus memastikan bahwa robot tersebut memiliki money management yang aman. Dan yang terakhir adalah jangan lupa ya teman-teman semua, meskipun Anda sedang menggunakan robot, pastikan bahwa supir sebenarnya, nahkoda yang sebenarnya itu adalah Anda sendiri ya teman-teman semua. Artinya apa? Anda harus tahu kapan harus menghidupkan robot tersebut dan kapan juga harus mematikan robot tersebut. Jika sebuah robot itu bagus dalam kondisi trending teman-teman semua, maka dalam kondisi market yang sideways, robot itu wajib Anda matikan. Sebaliknya, jika sebuah robot itu bagus dalam kondisi yang sideways, maka ketika market lagi trending, robot tersebut juga wajib Anda matikan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya teman-teman semua, dari akun Regan Vlog. Hai Pak, saya mau tanya, indikator yang paling Bapak pakai dalam analisa harian trade Bapak apa? Terima kasih. Indikator yang paling sering saya pakai adalah EMA 200 ya, atau Exponential Moving Average 200, dan juga RSI. Pertanyaan selanjutnya dari akun Ikomang Adiputra ya. Pak, saya trading menggunakan teknik double top dan bottom. RR saya 1:2, yaitu $2,5 versus $5. Biasanya SL dipasang di last swing. Pas saya pasang SL di swing, ternyata risknya lebih dari $2,5. Apakah saya tetap ikuti rule trading dengan risk $2,5
Apa ikutin SL di swing yang lebih dari risk saya, yaitu $2,5? Terima kasih. Oke, ini adalah pertanyaan yang sangat penting dan sangat bagus sekali ya. Karena trading itu kita nggak melulu bicara soal teknik ya. Teknik itu gampang ya teman-teman semua. Akan tetapi kita juga harus serius bicara soal stop loss dan pengelolaan risiko yang baik ya. Jadi begini, untuk masalah yang dimiliki oleh Pak Iko Mang Adiputra ini, saya punya ada beberapa alternatif lah ya solusinya ya. Yang pertama ya untuk Pak Iko Mang ya, menurut saya kalau terjadi seperti itu, misalkan Anda harus pasang stop loss-nya itu ternyata setelah dihitung-hitung lebih gede dari $2,5. Menurut saya Anda bisa melakukan alternatif yang pertama, itu adalah Anda memaksakan diri untuk entry-nya itu yang dimodifikasi ya. Jadi entry-nya itu yang dimodifikasi sedemikian rupa, pokoknya stop loss-nya itu tetap $2,5 ya. Jadi entry-nya yang dimodifikasi ya. Itu adalah alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua adalah nggak apa-apa, biarin aja ya, biarin aja stop loss Anda itu lebih besar dari $2,5 selama asalkan ya risk reward ratio-nya itu minimal masih 1:1 ya. Jangan sampai kurang dari 1:1 ya. Jadi meskipun tidak 1:2, asalkan masih lebih besar daripada 1:1, misalkan 1:1,5 misalkan ya, nggak apa-apa ya. Jadi stop loss-nya biarin aja lebih gede sedikit daripada $2,5. Itu adalah alternatif yang kedua. Ada juga alternatif ketiga yang bisa digunakan ya, yaitu misalkan begini, misalkan stop loss-nya itu katakanlah $3 ya, dia lebih besar daripada $2,5 menjadi $3, maka untuk targetnya kita juga bikin risk reward ratio-nya juga tetap ya. Jadi misalkan ketika kita stop loss-nya itu $2,5, targetnya kan $5. Ketika stop loss-nya itu terpaksa kita harus ambil di $3 misalkan begitu ya, maka targetnya juga harus menjadi $6. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dari akun Darren Chandra. Halo Pak, izin bertanya, apakah bisa trading forex hanya menggunakan support dan resisten saja? Terima kasih. Jawabannya adalah tentu saja bisa ya untuk Pak Darren ya. Dan jangan salah paham ya teman-teman semua. Ketika kita menggunakan analisa teknikal, jangan lupa bahwa analisa teknikal itu serumit apapun dia, seperti yang diklaim orang begitu ya. Tujuan utamanya itu sebenarnya hanya satu. Untuk apa sih? Untuk mencari support and resistance. Ketika seorang trader menggunakan moving average, sebenarnya dia tuh sedang ingin apa sih? Pertama tentu saja selain dia sedang mencari trennya, dia juga sedang mencari support dan resistance-nya ya. Ketika orang menggunakan fractals, ketika orang menggunakan zigzag misalnya, itu sebenarnya orang mencari apa? Orang mencari support and resistance-nya itu di mana? Untuk apa? Untuk entry-nya ya. Seperti itu. Ketika orang menggunakan osilator misalkan, ketika orang bicara soal overbought dan oversold, orang itu bicara soal apa sih? Orang itu bicara soal di mana nih kira-kira harga itu dia akan capek, ya kan? Ketika dia naik, dia capek, lalu dia akan harapannya itu turun. Itu bicara soal apa? Itu bicara soal resistance kalau overbought. Kalau oversold itu dia bicara soal apa? Pada intinya dia bicara soal support, ya kan? Demikian juga dengan Bollinger Bands, apalagi Ichimoku Kinko Hyo, apalagi Parabolic SAR dan teman-temannya yang banyak itu ya, semuanya itu tujuannya sebenarnya hanya satu kok ya, mencari support and resistance, dimana pada area-area support and resistance inilah kita memiliki patokan ya, patokan untuk entry, patokan untuk stop loss, dan juga patokan untuk target profit. Itu semuanya mengacu kepada area-area support and resistance. Jadi sekali lagi kalau kita kembali ke pertanyaannya Pak Setio, apakah kita bisa trading hanya dengan menggunakan support and resistance? Tentu saja bisa ya, karena support and resistance itu adalah tujuan utama dari semua analisa teknikal. Hanya saja bentuk dari support and resistance itu bisa banyak ya. Dia bisa berupa garis horizontal, dia bisa berupa apalagi trend line, dia bisa berupa moving average, dia bisa berupa fractals dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya dari akun Abraham Aji Suseno. Saya mau tanya tentang broker Pak. Ada nggak Pak broker lokal yang leverage-nya itu bisa sampai 1:400, free swap selamanya, tidak dibatasi, dan minim slippage? Makasih sebelumnya ya.
Jadi untuk broker lokal yang bisa leverage 1:400 itu setahu saya ada, yang setahu saya ya Pak, itu di Finex ada ya. Di Finex itu leverage-nya bisa sampai 1:500. Selain di Finex saya nggak tahu ya teman-teman semua, apakah ada broker lokal lain yang bisa mengizinkan leverage itu hingga 1:500. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau akun Santoso Parji ya. Pak, pembelajaran Bapak baik, banyak teknik yang ditontonkan oleh mentor, tapi ketika dipraktekkan banyak loss, gak bisa. Mungkin banyak aspek yang harus disinau. Sinau itu belajar ya teman-teman. Tolong satu teknik andalan trader pemula. Ketika kita bicara soal trading ya teman-teman semua, jangan lupa bahwa ada 3 aspek di dalam trading yang penting untuk kita cermati agar kita bisa punya peluang sukses di market. Pertama adalah mind, kedua adalah money, dan ketiga adalah method. Apa yang ditanyakan atau disampaikan oleh Bapak Santoso Parji ini sebenarnya hanya bicara soal method, dan ini sangat terlihat sekali di bagian akhir dari kalimat yang beliau sampaikan ya, yaitu tolong satu teknik andalan trader pemula. Tidak ada satupun teknik atau metode yang bisa membuat Anda sukses di market kalau Anda tidak mempunyai money management dan psikologi atau faktor emosi yang baik. Tidak peduli teknik sebagus apapun yang Anda miliki, pasti akan mengalami masa-masa buruk. Pasti akan mengalami loss yang beruntun. Pasti akan mengalami bulan-bulan, bahkan tahun-tahun yang merugi. Justru seorang trader yang tangguh ya teman-teman, Bapak Ibu semua, ini penting sekali untuk dimengerti, adalah trader yang ketika dia mengalami masa-masa yang loss, ketika dia mengalami masa-masa yang merugi, seperti apa mentalnya ya. Dia tahan uji nggak? Dia tahan banting nggak? Ataukah emosinya justru tambah rusak, tambah hajar pakai lot gede, tambah mainnya tambah ngawur, overtrade, oversize, dan lain sebagainya. Kalau keberhasilan trading itu ditentukan oleh metode, saya yakin banyak sekali orang-orang yang sudah menjadi kaya raya dari forex hanya dengan menggunakan metode trading yang bagus. Tapi faktanya memang hanya sedikit orang yang bisa bertahan di dunia forex. Kebanyakan orang itu 3 bulan habis modalnya, 6 bulan selesai akunnya, 1 tahun udah kemudian nggak terdengar lagi di mana orangnya. Jadi kemudian kalau Anda mendapat teknik atau metode dari mentor-mentor, dari coach-coach, begitu ya, termasuk mungkin Anda mendapatkan teknik trading dari video YouTube saya ya teman-teman semua. Kemudian Anda coba nih, Anda coba sendiri ya, loss. Itu biasa saja ya teman-teman semua, karena memang seperti itu. Tidak ada metode trading itu yang menjamin kesuksesan itu 100%, itu nggak ada ya teman-teman semua. Jangan berpikir seperti itu. Jangan berpikir bahwa ada holy grail nih, gue bisa gampang enak pokoknya pakai sistem ini, jos ya pakai sistem ini, wah jaminan profit. Itu nggak ada ya, nggak ada teman-teman, kecuali di iklan ya. Di dunia nyata itu tidak ada, tidak eksis ya teman-teman semua. Saya sendiri kalau mau jujur nih, 3 bulan belakangan akun trading saya itu hancur-hancuran ya. Trading itu banyak lossnya ya teman-teman semua, kalau saya mau jujur nih kepada Anda semua ya. Jadi nggak ada ya teman-teman semua. Kalau Anda mau basic mau magic formula ya, Anda mau holy grail, satu teknik yang dia bisa, wah Anda cuma tinggal duduk enak-enak aja tanpa mikir, pokoknya running aja sistem ini, Anda dijamin profit, itu nggak ada ya teman-teman semua. Seperti itu. Sekali lagi, sebagus apapun teknik trading yang Anda gunakan, pasti ada saat-saat di mana dia mengalami loss beruntun, pasti ada saat-saat dia mengalami bulan-bulan yang merugi, bahkan tahun-tahun yang merugi. Itulah fakta trading ya teman-teman semua, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari akun Iwan Kurniawan. Saya sedang trading menggunakan rules pivot Camarilla digabung dengan parabolic SAR untuk daily swing trading di XAU USD, ini maksudnya ya. Tapi saya masih kesulitan mendapatkan entry, stop loss, risk reward ratio, dan time frame yang tepat. Karena saya pernah backtest pivot Camarilla di XAU USD di TFH1, tetapi win rasionya dan risk rewardnya rendah, sehingga tidak bisa profit. Tolong dibahas lebih mendalam lagi tips dan trik yang tepat dalam penggunaan rules pivot Camarilla dan parabolic SAR.
Terus terang saya belum pernah menggabungkan antara Camarilla ya, pivot Camarilla dengan Parabolic Star ya Pak Iwan ya. Dan kalau memang misalkan hasil dari backtestnya Pak Iwan itu jelek, ya nggak usah dipakai Pak ya, tidak usah dipakai. Atau mungkin begini, parameternya yang diubah ya, misalkan parameter Parabolic Star-nya itu mungkin bisa diubah ya. Kalau memang misalkan nggak kurang profitable, bisa juga mungkin diubah apa namanya, misalkan time frame-nya ya kan. Kalau misalkan belum profitable lagi, ya udah tidak harus juga memaksakan gabungan antara Camarilla dengan Parabolic Star juga ya kan. Ganti aja Parabolic Star misalkan dengan Moving Average, dengan EMA, dengan tema dan lain sebagainya ya. Intinya adalah begini loh, ini bagus sekali karena Pak Iwan ini at least itu sudah mencoba sendiri untuk menguji sistem trading sendiri. Ini yang paling penting ya. Nanti saya percaya kalau Anda itu ya Pak Iwan dan teman-teman semua, kalau Anda tekun ya, Anda tekun, Anda utak-atik, Anda tekun mencari apa namanya settingan trading yang paling bagus buat Anda, saya percayalah ya, proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Yang penting Anda tekun untuk terus mencari untuk terus belajar sampai Anda mendapatkan settingan trading yang oke dan backtestnya juga oke, sehingga siap untuk digunakan di real account. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Handoko Wibowo. Halo Pak, saya mau tanya tentang dua time frame dan SMA, ini simple moving average ya. Terbaik versi Anda untuk day trading. Terima kasih ya. Kalau versi saya ya, untuk Pak Handoko dan teman-teman semua, dua time frame untuk SMA itu kalau menurut saya untuk day trading ya, itu daily dan 15 menit. Pertanyaan selanjutnya dari akun Uco FX. Tolong dibahas tentang prop firm. Thanks ya. Tentang prop firm ini saya sudah pernah bahas ya untuk Uco FX ya. Silakan cari aja di channel YouTube saya ya. Intinya adalah begini, intinya adalah saya itu dugaan ya. Saya itu curiga bahwa prop trading firm itu mereka memang mendapatkan penghasilannya itu dari uang registrasi para membernya ya. Jadi dia mendapat uang dari situ, kemudian diputar-putar aja uangnya di situ. Kemudian kalau misalkan ada trader yang lolos tes dan kemudian profit, tradingnya profit, ya dibayar dari mana ya? Dari uang yang dikumpulkan dari pendaftaran trader yang gagal itu. Ya kan lebih banyak trader yang gagal daripada trader yang berhasil ya. Tapi secara umum saya tidak mengharamkan prop firm ya. Silakan kalau Anda mau ikut prop firm itu baik-baik aja. Kalau misalkan Anda ingin men-challenge diri Anda sendiri untuk bisa berhasil pada prop trading firm. Pertanyaan selanjutnya dari akun Ronaldo Rang. Halo Pak, saya ingin bertanya, penggunaan indikator MACD untuk menandai adanya divergence itu pakai histogram terdekat atau bagaimana ya? Jawabannya adalah memang kita harus menggunakan MACD atau histogram ataupun divergence yang memang terjadinya itu paling baru atau recent ya teman-teman semua. Supaya kenapa ya? Supaya kita bisa action dong ya kan, supaya kita bisa trading kan, kita rencananya niatnya kan memang mau trading. Jadi kita memang harus melihat divergence yang terbaru ya. Karena percuma juga dong kita melihat divergence yang sudah lama ya kan, yang kapalnya itu udah berlabuh kan, kita nggak bisa tradingin juga ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari akun Edi Suciadi ya. Selamat siang Pak, mohon penjelasan. Saya baru buka akun di MiFX, terus saya minta leverage jangan 1:100, tapi saya minta 1:500 dan ternyata nggak bisa. Jadi harus gimana? Kita nggak bisa ngebom. Thanks. Di Monex memang leverage-nya itu hanya 1:100 ya untuk Pak Edi ya. Dan ini memang wah Pak Edi ini gawat nih. Jadi minta leverage-nya bisa 1:500 agar ini bisa ngebom nih katanya. Bisa trading dengan lot gede ya. Tapi begini ya teman-teman semua, leverage itu dia semakin kecil sebenarnya itu semakin aman buat trader ya. Memang yang namanya leverage itu kan sebagai seperti apa, pedang bermata dua ya. Semakin dia gede leverage-nya, trader juga bisa main gila-gilaan, profitnya juga bisa gedenya gila-gilaan ya. Tapi sisi negatifnya adalah juga cepat bangkrut ya teman-teman semua, seperti itu. Kalau
kalau kita melihat tren regulator-regulator dari Amerika, Eropa, bahkan sampai di Australia, teman-teman, itu trennya memang para regulator itu mereka trennya justru memperkecil leverage ya. Dari dulu bisa 1:100, 1:200 dan lebih ya. Sekarang di Amerika itu cuma 1:30, di Eropa juga sama seperti itu, entah mungkin 1:30 atau 50 begitu ya. Di Australia juga kabarnya terakhir kali juga 1:30 ya. Saya nggak tahu juga persisnya seperti apa, padahal di Australia dulu bisa leverage-nya itu 1:500 ya. Kenapa para regulator itu berlomba-lomba untuk memperketat atau memperkecil leverage? Itu karena tujuannya adalah untuk melindungi trader ya, agar trader tuh mainnya nggak gila-gilaan ya teman-teman semua ya. Jadi seperti itu ya Pak Edi. Jadi sekali lagi memang di Monex leverage-nya itu cuma maksimal tuh 1:100, tapi itu untuk keamanan Anda juga ya. Dan kalau bagi Anda yang mau trading di Monex ya, bisa trading 0.01 lot atau lot mikro ya, silakan Anda bisa mendaftar, linknya ada di kolom deskripsi ya, Monex TOP BGT ya. Oke, demikian untuk Bapak Edi Sutiadi. Pertanyaan selanjutnya dari akun Juli. Broker Tradeway aman nggak ya? Saya tidak punya pengalaman dengan broker Tradeway. Saya cari, saya googling Tradeway, ternyata itu kayaknya ya tidak ada terlalu banyak informasi yang saya bisa gali ya. Tapi sepertinya broker Tradeway ini adalah broker binary option ya. Dan karena minimnya informasi yang ada di internet, itu saya jadi curiga ya. Untuk Bapak Ibu semua seperti itu. Jadi begini, pada prinsipnya saya tidak jadi gini, sekali lagi ya, broker Tradeway ini dia sepertinya adalah broker binary option ya. Saya tidak menyarankan Anda untuk bermain binary option ya. Pertama, karena memang risk reward rasionya itu nggak masuk akal ya. Terus yang kedua, kalau bicara tentang broker binary option, itu memang kebanyakan itu offshore ataupun dia unregulated ya. Jadi kebanyakan memang broker-broker yang nggak punya izin, broker-broker gelap, broker-broker bodong ya, seperti itu ya. Teman-teman semua seperti Binomo dan kawan-kawannya itu saya memang tidak sarankan ya. Tapi saya tidak melarang, kalau Anda mau pakai, kalau Anda mau main di situ, silakan saja ya. Itu bukan uang saya, itu uang Anda. Tapi kalau Anda tanya saya mending ada alternatif yang lebih baik lah. Anda bisa trading forex, Anda bisa trading saham dan lain sebagainya, daripada Anda bermain binary option, apalagi trading melalui broker-broker yang tidak jelas ya, yang regulasinya itu nggak jelas, apalagi yang unregulated ya. Jadi kalau saya sih ya mending Anda carilah. Masalahnya alternatif yang lebih bagus banyak kok ya kan. Buat apa Anda cari broker yang nggak jelas, apalagi broker binary option ya, seperti itu. Pertanyaan yang terakhir dari akun Cuan Saham. Bagaimana SOP yang Pak Setio terapkan sampai sekarang untuk trading? Step by step-nya, dari memilih pair-nya sampai entry edge-nya, untuk pembelajaran kami Pak, agar dapat menentukan step by step membuat SOP kita pribadi. SOP saya sederhana saja ya teman-teman semua. Bagi saya yang paling penting itu adalah setiap hari ketika saya akan trading begitu ya, yang saya pastikan pertama kali dulu itu soal mindset, soal emosi, soal psikologi ya. Apakah memang saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah memang lu siap gak trading ya? Apakah misalkan begini nih, misalkan saya baru punya banyak masalah, habis bertengkar sama istri mungkin, habis anak mungkin habis nakal, ya kan, habis apa, emosinya tuh lagi gak stabil ya, atau apalah, atau mungkin lagi sakit ya, lagi gak enak badan, atau mungkin lagi begini nih yang sering nih, trading yang sebelumnya ya, trading yang sebelumnya itu lagi loss beruntun ya, atau sebaliknya lagi profit beruntun gitu ya. Saya harus memastikan dulu bahwa emosi saya itu sedang ada di dalam kondisi yang netral ya, teman-teman semua, seperti itu. Artinya apa? Saya memastikan bahwa tidak ada gangguan-gangguan emosi untuk trading. Itu adalah langkah pertama saya, step pertama saya dalam trading. Karena kalau misalkan nih ya, saya itu secara emosi masih
terpengaruh dengan hasil trading sebelumnya, misalkan yang loss begitu ya. Waduh, saya masih panas, saya masih ingin balas dendam ya, maka itu hasilnya akan buruk ya. Trading plan yang saya siapkan itu akan kacau ya. Karena apa? Karena motivasinya itu sudah buruk. Motivasinya mungkin misalkan, wah ini saya harus balas dendam nih ya kan. Nah, ketika sudah begitu, maka analisa saya menjadi akan sangat bias sekali ya teman-teman semua, seperti itu. Atau sebaliknya nih, waduh habis profit beruntun gitu kan, wah ini perasaan ini lagi seneng-senengnya ya kan, lagi overjoy begitu kan. Nah, itu bisa membuat saya ceroboh loh, ya kan, itu bisa membuat saya ceroboh, kemudian bisa membuat saya misalkan, wah naikin lot size-nya. Padahal, sebenarnya SOP-nya itu nggak ada yang namanya naikin lot size ya. Lot size-nya itu harus misalkan konsisten seperti itu ya teman-teman semua. Akan tetapi kan emosi saya itu masih meluap-luap, waduh, habis profit beruntun, waduh, ini pasti profit lagi, hajar pakai lot gede. Nah, itu nggak boleh juga ya teman-teman semua. Jadi itu yang pertama kali harus saya lakukan, emosi saya, kondisi psikologi saya itu harus tenang, sehingga apa? Sehingga pada step selanjutnya itu saya bisa melakukannya dengan objektif dan juga dengan tidak terganggu oleh faktor-faktor emosional yang berlebihan ya, yang meluap-luap ataupun yang mengumbar nafsu begitu. Kemudian setelah saya memastikan bahwa kondisi emosional saya itu sedang netral ya teman-teman semua, maka langkah selanjutnya ya, step selanjutnya itu adalah saya biasanya screening ya. Saya screening di banyak pair begitu ya. Saya mulai itu pertama dari time frame weekly ya. Saya lihat dulu nih apa bias di time frame weekly itu seperti apa ya. Kalau bearish, oke, nanti kita lihat apakah nanti ketika kita turun di daily H4, H1 dan mungkin 15 menit itu seperti apa. Nah, saya perlu mencocokkan ya, saya perlu ada sebuah gambaran besar yang saya bisa dapatkan dari TF yang paling besar weekly sampai TF yang paling kecil, misalkan 15 menit. Itu nanti kita lihat apakah saya ada peluang trading yang baik atau tidak di situ ya. Jadi misalkan saya dari weekly saya ke daily ya. Setelah dari time frame weekly saya pindah ke time frame daily, seperti apa kondisinya ya. Kemudian saya pindah ke TFH4, H1 dan juga kadang 15 menit ya. Seperti itu. Jadi ini adalah multi time frame analysis atau top down analysis ya. Jadi saya tidak pernah melewati satupun tahap-tahap time frame ini ya. Semuanya akan saya lalui ya, dan itu saya lakukan setiap hari ya teman-teman semua ketika saya akan membuat trading plan. Saya tidak begini loh, karena kita itu kan masih ingat sebenarnya ya. Kita itu kan masih ingat, wah kemarin itu masih ingat di weekly, jelas masih ingat dong ya kan. Misalkan sekarang ini hari apa, misalkan sekarang ini hari Rabu ya kan, tentunya hari Selasa kan di weekly-nya kan nggak terlalu berubah juga, terutama untuk yang historinya ya kan, kita kan tetap akan ingat dong ya kan. Akan tetapi saya itu akan tetap untuk melihat lagi dari weekly every day ya teman-teman semua, untuk memastikan bahwa kalaupun misalkan kemarin saya melakukan kesalahan analisa, itu saya bisa perbaiki ya. Jadi saya selalu start over. Jadi setiap hari saya tetap lihat ke weekly dulu ya kan, weekly, daily, H4, H1, 15 menit, seperti itu untuk banyak pair ya teman-teman semua seperti itu. Kemudian setelah saya melakukan screening ya, saya akan memutuskan sesuai dengan kriteria trading saya, itu pair mana yang harus saya tradingkan ya. Pair terbaik yang memenuhi semua kriteria trading saya itu harus saya pastikan dulu. Setelah mungkin saya memilih nih, misalkan wah ini ada misalkan pilihan ya antara gold, euro USD atau mungkin USD JPY begitu ya. Wah ini sama-sama bagus nih, maka saya akan pilih yang menurut saya terbaik ya teman-teman semua, seperti itu. Dan saya akan cocokkan dengan money managementnya ya, berapa posisi yang saya bisa ambil dalam satu kali trade begitu ya. Apakah saya akan mengambil 2 posisi sekaligus, apakah saya akan mengambil 3 posisi sekaligus ya kan, apakah money management saya itu sedang cocok atau tidak ya kan, seperti itu. Kalau misalkan pada satu trade ternyata dihitung-hitung nih risikonya ada yang cuma 0,5%, misalkan risikonya kecil begitu kan, karena memang kebetulan kondisi teknikalnya memungkinkan itu, maka otomatis saya juga bisa membuka lebih banyak pair ya, seperti itu. Karena pada satu pair ada risikonya yang kecil, yang saya bisa
ambil kompensasinya itu untuk trading di pair yang lain. Setelah saya melakukan screening dan juga melakukan analisa money management ya teman-teman, baru saya akan memutuskan saya akan trading pair apa atau saya akan trading atau tidak ya. Karena kalau menurut saya, screeningnya ini katakanlah sudah oke, misalkan trading gold ya kan, akan tetapi waduh dilihat nih resikonya terlalu besar nih ya kan, secara money management ya udah, meskipun secara teknikal itu bisa masuk, akan tetapi karena faktor money managementnya ini waduh resikonya terlalu besar, ya udah saya nggak jadi masuk seperti itu. Jadi pertimbangannya itu adalah pertimbangan teknikal dan juga pertimbangan money management, itu harus klop. Kalau pertimbangan teknikalnya sudah oke, akan tetapi pertimbangan money managementnya nggak oke, ya sudah saya nggak trading ya teman-teman semua, seperti itu. Kemudian mungkin ada teman-teman yang bertanya, waduh Pak Setio, apakah tidak lihat-lihat dulu news? Apakah nggak lihat dulu ada NFP atau tidak, ada GDP atau tidak, ada FOMC atau tidak? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman ya. Saya tidak mempertimbangkan news sebagai sesuatu yang saya harus pertimbangkan untuk membuat trading plan ya, seperti itu. Kenapa Pak Setio? Karena itu nanti buat saya bisa tambah bikin pusing, bisa bikin saya ragu ya teman-teman semua. Saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau tuh seperti ini loh, waduh screening technical udah oke, aspek money management udah oke, tapi begitu buka Forex Factory, ada NFP men, ada FOMC men, waduh jadinya mau buy ragu, jadinya mau sell ragu juga ya. Saya nggak mau seperti itu ya teman-teman semua. Saya mau ketika saya melakukan trading, eksekusinya tuh harus dingin ya, tidak peduli apapun yang terjadi, selama sudah memenuhi kriteria trading, hajar, sikat. Kemudian setelah semua kriteria sudah terpenuhi ya teman-teman, screening technical udah oke, money management sudah oke, semuanya sudah oke, saya akan buat trading plan, entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, targetnya di mana. Dan kalau memang tereksekusi, saya tidak akan mengubah-ubah baik stop loss maupun targetnya ya teman-teman semua, seperti itu. Terus seandainya ketika trading plan sudah dibuat, akan tetapi entry-nya nggak kena ya teman-teman semua, maka saya akan biarkan saja. Saya tidak akan adjust entry-nya hanya sekedar untuk saya bisa trading. Kalau misalkan saya harus miss marketnya, ya sudah miss marketnya nggak trading ya teman-teman semua, seperti itu. Saya tidak punya kebiasaan ya, misalkan waduh entry-nya ini ternyata salah men, harga misalkan mau buy, harga sudah naik dulu, mau sell, harga sudah turun dulu, telat men ya kan. Nah, saya nggak mau ngejar market untuk urusan-urusan seperti itu ya teman-teman semua. Kalau misalkan entry-nya nggak kena, ya sudah belum rezeki ya, saya biarin aja, saya santai-santai aja, saya jalan-jalan aja ke mall ya, daripada harus memaksakan diri untuk ngejar marketnya ya, ngejar entry-nya, yang otomatis kita juga harus memodifikasi stop loss dan targetnya ya, dan saya tidak suka seperti itu. Baik ya teman-teman semua, sampai di sini dulu video kali ini ya. Mudah-mudahan video kali ini membawa manfaat bagi kita semua ya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah bertanya ya. Dan kalau Anda punya pertanyaan, silakan saja tanya di kolom komentar ya. Kalau saya punya waktunya, saya akan jawab. Kalau saya punya bahannya, saya akan buatin videonya untuk Anda ya. Oke, terima kasih teman-teman semua, dan sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.